Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Taifah dari Universitas Pancasakti Bekasi, semester 6, akan mempresentasikan tentang pengembangan kurikulum PAUD. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetisi yang dibakukan dan cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah. Kompetisi perlu dicapai secara tuntas atau belajar tuntas. Kurikulum dilaksanakan dalam rangka membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi, baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, kemandirian, dan seni untuk siap memasuki pendidikan dasar. Fungsi kurikulum PAUD yang pertama adalah mengembangkan sikap dan perilaku yang baik sesuai akidah, agama, dan norma yang dianut. Yang kedua, mengembangkan kemampuan sosialisasi dan mengendalikan emosi. Yang ketiga, menumbuhkan kemandirian anak. Dan yang keempat, mengembangkan kemampuan bahasa. Dan yang kelima, mengembangkan kemampuan kognitif. Keenam, mengembangkan kemampuan fisik motorik. Dan yang ketujuh, mengembangkan daya cipta kreativitas anak. Asas-asas kurikulum PAUD ada 4. Yang pertama, asas filosofi. Yang kedua, asas psikologis. Dan yang ketiga, asas sosiologis. Dan yang terakhir, asas organisatoris. Standar kompetensi anak usia dini. Yang pertama, moral dan nilai-nilai agama. Dan yang kedua, fisik motorik. Dan yang ketiga, sosial dan emosional. Dan yang keempat, bahasa. Dan yang kelima, kognitif. Yang keenam, seni. Pengembangan kurikulum PAUD. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk kepentingan penulisan makalah, konsep kurikulum akan disederhanakan lebih kepada materi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pendidikan anak usia dini. Prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum PAUD. Dalam hal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini menetapkan beberapa prinsip pengembangan kurikulum PAUD yang meliputi 1. Bersifat komprehensif, artinya kurikulum harus menyediakan pengalaman belajar yang meningkatkan perkembangan anak secara menyeluruh dalam berbagai aspek perkembangan. Yang kedua, didasarkan pada perkembangan secara bertahap, sehingga proses pembelajaran harus dilakukan secara bertahap, sesuai dengan usia anak dan tahapan perkembangan anak. Yang ketiga, melibatkan orang tua sebagai pendidik utama, sehingga peran orang tua dalam menyusun rencana kegiatan pembelajaran harus ditingkatkan agar tujuan PAUD lebih terarah dan tepat sasaran. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dalam kerangka pendidikan jalur formal dan informal meliputi 4. Yang pertama, taman kanak-kanak.
Dan yang kedua, kelompok bermain. Yang ketiga, taman pendidikan anak. Dan yang terakhir, satuan PAUD sejenis atau SPS. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.